Bagi Bapak Ibu yang menginginkan soal UP, PPG, PGSD, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar dan juga sudah diterakan harga e-booknya. Dalam e-book ini dilengkapi dengan kisi-kisi, kemudian pembahasan, dan juga soal sebanyak 388 soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal retaker UP-PPG, PGSD, sesuai kisi-kisi tahun 2022 pada karya sastra dan teori sastra. Ini pada indikator soal 37, 38, dan 39. Sebelum kita membahas soal-soalnya, pertama kali yang kita lakukan pada video kali ini, pada pembelajaran kali ini adalah kita akan membedah dulu kisi-kisi yang ada dan yang akan kita bahas sekarang. Baik, di kisi-kisi 37.34 ya. Di sini 37-nya. Jadi di sini ya 37, di sini 47-nya. Nah, pada kisi-kisi indikator soal 47 ini disajikan teks cerita, peserta dapat menganalisis struktur unsur dan makna cerita yang disajikan. Jadi nanti kita akan disajikan sebuah teks cerita, entah itu kutipannya atau cerita lengkapnya, tapi biasanya kita akan diberikan kutipannya. Kemudian dari cerita tersebut kita akan menganalisis struktur, unsur, dan makna cerita yang disajikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada indikator soal 48 atau kisi-kisi 38, nanti kita akan disajikan narasi tentang kompetensi dasar struktur puisi cerita dengan karakteristik konteks lingkungan sekolah tertentu. Peserta dapat menganalisis tujuan, bahan ajar, sumber belajar, media, dan perangkat penilaian yang tepat. Nah, nanti kita akan disajikan sebuah narasi tentang kompetensi dasar, ya. Nah, dari kompetensi dasar yang telah diberikan, kita akan menentukan tujuannya, kemudian bahan ajar, sumber belajar, media, dan perangkat penilaian. Antara yang telah disebutkan ini, nanti soalnya akan keluar. Kemudian yang 49, disajikan teks puisi tertentu, peserta dapat menganalisis makna puisi yang sesuai dengan isi cerita tersebut atau puisi tersebut. Nah, nanti kita akan diberikan sebuah teks puisi. Nah, dari teks puisi itu kita akan menentukan makna puisinya. Ya, kita akan menentukan makna puisinya. Ini sudah sangat jelas sekali ya. Baik, sekarang kita akan bahas soal yang pertama. Soal yang pertama ini, kalau Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, soalnya sangat panjang, ada kutipan cerita. Nah, Bapak Ibu langsung saja ke soalnya langsung atau pertanyaannya agar nanti kita akan tahu apa sih yang diinginkan oleh soalnya atau pertanyaannya. Itulah tujuannya kita langsung ke kalimat terakhirnya. Makna tersurat dari kutipan cerita tersebut adalah, nah, makna tersurat adalah makna yang sudah tertulis di kutipan ini, di kutipan cerita ini, atau yang telah ditulis dalam teks. Itu artinya makna tersurat. Baik, kita lihat jawabannya dulu. Apakah A, mintalah maaf atau melakukan kesalahan? Kalau melakukan kesalahan. B, jangan suka mengejek segala ciptaan Tuhan. C, bertemanlah tanpa membeda-bedakan. D, kagumilah segala keindahan makhluk Tuhan. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Oke. Kalau kita lihat dari soalnya atau teks ceritanya, itu menceritakan tentang tupai yang sering mengejek makhluk Tuhan yang lain, yaitu kupu-kupu. Nah, dari kalau pesan atau makna tersuratnya, kita dapat lihat di kutipan terakhir, yaitu tentang tupai terheran-heran kemudian menyesal telah mengejek ulat bulu, kemudian tupai meminta maaf akan kesalahannya dulu, dan ia tidak lagi suka mengejek orang lain. Nah, jadi di sini bahwa jawaban yang tepat itu jangan suka mengejek segala ciptaan Tuhan, karena sudah jelas dan tersurat
sudah dikemukakan di sini. Dia meminta maaf karena mengejek ulat bulu. Begitu. Itu artinya makna tersurat. Soal kedua, kita langsung saja ke pertanyaannya. Makna tersurat kutipan cerita tersebut adalah. Oke, makna tersurat sudah saya jelaskan tadi. Makna tersurat adalah makna yang sudah dituliskan dalam sebuah teks. Oke, apakah A. Masalah sepele yang dibesar-besarkan mengakibatkan warga rimba Nusa terbelah menjadi 3 kelompok? B. Warga rimba Nusa yang terpecah akibat warga rimba Nusa yang tidak bertanggung jawab menebar isu? C. Warga rimba Nusa tidak ingin kedamaian makanya terbelah menjadi 3 kelompok akibat masalah sepele. D. Perselisihan antar kelompok yang terjadi di rimba Nusa karena warganya bosan dengan cinta damai. Kita lihat dulu jawabannya baru kita akan bahas. Jawabannya adalah yang A. Masalah sepele yang dibesar-besarkan mengakibatkan warga rimba Nusa terbelah menjadi 3 kelompok. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa di sini tersuratnya ya. Gara-garanya sepele tetapi sengaja dibesar-besarkan untuk memicu konflik perselisihan. Nah, di sini sudah jelas dan tersurat makna teks ini adalah karena masalah sepele tersebut. Sudah jelas. Baik, sekarang kita ke soal berikutnya. Makna tersurat dalam fabel tersebut adalah, manakah makna yang tepat? Apakah A. Kera yang baik karena mau memberikan makanannya kepada kancil? B. Kancil dimusuhi kera karena ulah jahilnya? C. Dengan akalnya, kancil akhirnya dapat menikmati pisang tanpa harus memanjat terlebih dahulu. D. Dengan kecerdikannya, kancil berhasil membuat kera untuk melemparinya dengan pisang. Jawaban yang tepat adalah yang C. Dengan akalnya, kancil akhirnya dapat menikmati pisang tanpa harus memanjat terlebih dahulu. Oke, ini dapat kita lihat dari sini ya. Nah, dari sini sudah tersurat bahwa kera semakin bersemangat melempari hingga semua pisang dilempari ke arah kancil. Kera merasa puas kemudian meninggalkan pohon itu. Akal kancil berhasil, setelah kera pergi, kancil mulai mengumpulkan pisang yang berserakan, dimakannya pisang-pisang dengan santai. Nah, dari sinilah kita dapat menarik maknanya. Seperti itu. Oke, kalau Bapak Ibu mencari makna, silahkan dibaca keseluruhannya dulu. Biasanya makna itu ada di akhir, ya. Ada di akhir cerita. Berikutnya kita lanjut ke soal tema paragraf di atas adalah, tema ini merupakan salah satu struktur yang ada pada cerita. Oke, nanti kita jelaskan apa sih itu tema. Baik, kita jawab dulu. Tema paragraf di atas adalah apakah A. Kasih sayang antar teman, B. Persahabatan yang erat, C. Hubungan kekeluargaan, D. Kasih sayang seorang kakak. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Kasih sayang seorang kakak. Baik, kita jelaskan dulu apa sih itu pengertian tema. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang di percakapan dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Nah, jadi tema itu adalah landasan kita dalam membuat cerita. Misalkan temanya tentang persahabatan. Nah, kita bebas. Yang penting kita bebas membuat cerita. Yang penting di dalam cerita itu menuliskan tentang persahabatan. Nah, itu artinya tema. Nah, kalau kita lihat dari kutipan cerita ini, sore yang cerah, Nirma dan adiknya bermain. Mereka bermain dengan rukun. Nirma selalu menjaga dengan baik adiknya sebagai apalagi saat ibunya pergi. Nirma tidak pernah nakal terhadap adiknya. Nirma juga tidak pernah membuat adiknya menangis. Nah, di sini kan temanya adalah tentang kasih sayang seorang kakak.
Terlihat dari mana? Terlihat dari cara Nirma menjaga adiknya. Nah, itu berarti kalau Nirma menjaga adiknya, maka itu menunjukkan tentang kasih sayang Nirma kepada adiknya. Nah, Nirma di sini sebagai kakak. Kenapa kok sebagai kakak? Karena sudah jelas bahwa dia sedang menjaga adiknya. Oke, bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Soal berikutnya, latar cerita dari dongeng tersebut adalah, nah, apa itu latar? Nanti kita jelaskan Bapak Ibu ya. Apakah A di desa, B di sawah, C di desa terpencil, D di sawah si jebul? Jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, kami jelaskan dulu apa sih itu latar cerita. Latar cerita adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, kalau yang ditanyakan di soal ini adalah tentang latar tempatnya. Latar tempat. Berarti kalau latar tempatnya di mana? Di sebuah desa. Di sini sudah dijelaskan di pertamanya ya. Karena desa itu merupakan tempat atau suatu tempat. Oke, sudah sangat jelas ya. Baik, soal berikutnya. Amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah, oke, amanat itu dapat dimaknai sebagai pesan yang dapat dipetik dari cerita atau pesan yang dapat kita ambil. Nah, itu artinya amanat. Apakah A. Segera membeli yang baru apabila ada barang kita yang hilang? B. Bangun lebih pagi agar tidak terlambat mengikuti upacara? C. Menyuruh ibu menyiapkan segala keperluan sekolah? D. Kita tidak boleh sembarangan meletakkan barang-barang. Oke. Untuk menemukan jawaban atau amanat yang ada pada suatu teks cerita, maka kita perlu membaca keseluruhan atau kutipan ceritanya. Setiap hari Senin cakra upacara. Pagi itu dia tampak kebingungan. Dia mondar-mandir di dalam rumah mencari sesuatu. Dia ternyata mencari topi. Hari Senin kemarin dia menaruhnya di kursi tamu, akan tetapi topi itu sudah tidak ada. Nah, kalau kita lihat dari sini, bahwa yang membuat Cakra itu kebingungan adalah karena dia menaruh topi di mana? Di kursi tamu. Nah, maka amanat yang dapat kita ambil dari sini adalah jangan sampai kita menaruh barang kita di suatu tempat atau ditaruh bukan di tempatnya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang D, yaitu kita tidak boleh sembarangan meletakkan barang-barang. Nah, jadi di sini Cakra itu meletakkan barangnya di ruang tamu, yaitu di kursi tamu. Artinya itu di sembarangan. Dia tidak meletakkan pada tempat yang seharusnya. Oke, kita bahas dulu mengenai amanat. Amanat adalah suatu pesan yang hendak disampaikan oleh penulis atau pengarang pada karya sastra yang ia ciptakan. Baik, di sini soal berikutnya adalah tentang puisi. Tema puisi tersebut adalah titik-titik. Nah, mengenai tema puisi, maka untuk mendapatkan tema puisi atau mencari tema puisi itu, maka kita harus membaca keseluruhan bait-bait puisinya. Misalkan di sini kita baca saja, kemanakah jalan mencari lingkungan ketika tubuh kuyup dan pintu tertutup. Nah, dari puisi ini maka kita dapat menemukan temanya. Apakah A. Keindahan matahari, B. Kebimbangan hati, C. Keramahan lingkungan, D. Kegetiran hidup. Jawaban yang tepat adalah yang D. Jelas ya? Bahwa di sini menceritakan tentang kegetiran seseorang. Dia kebingungan. Kemanakah akan mencari sebuah lingkungan. Jika sudah jelas, temanya adalah tentang kegetiran. Soal berikutnya,
Latar tempat kutipan puisi di atas adalah, nah, saya jelaskan sedikit mengenai latar tempat. Latar tempat itu adalah sebuah lokasi, ya, menunjukkan lokasi. Nah, kalau di sini lokasinya di mana? Untuk menemukan lokasi pada suatu puisi, maka kita baca keseluruhan puisinya. Baru kita dapat menemukan tempat kejadian puisi tersebut. Apakah A. Perkampungan nelayan, B. Pelabuhan, C. Hujan, D. Malam hari. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu pelabuhan. Oke, pelabuhan itu disebutkan di bait keempatnya ya, berkakuan kapal-kapal di pelabuhan. Nah, di ini kan menunjukkan kata tempat. Nah, pelabuhan ini merupakan tempatnya. Maka, latar tempat dari puisi ini adalah pelabuhan. Oke, kita jelaskan sedikit mengenai latar tempat. Latar tempat berhubungan dengan lokasi terjadinya suatu peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi yang merujuk pada wilayah geografis berupa tempat-tempat dengan nama atau inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. Soal berikutnya. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh kompetensi dasar yaitu membaca puisi anak sederhana yang terdiri atas 2-4 baris dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan memperhatikan contoh dari guru, siswa dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan memperhatikan contoh dari guru, siswa dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi dengan tepat. C. Siswa dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat setelah melaksanakan proses pembelajaran dan memperhatikan contoh dari guru. D. Siswa dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, kalau kita membuat tujuan pembelajaran, itu kita kenal dengan ABC. ABCD ya. ABCD ini nanti kita akan urutkan seperti apa? Baik, kita analisis dulu. Jawabannya dulu kita lihat ya. Oke, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan memperhatikan contoh dari guru, siswa dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi dengan tepat. Nah, kenapa kok jawaban B ini benar dan kenapa jawaban yang lain? Baik, kita analisis dulu yang pertama. Yang A ya, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan memperhatikan contoh dari guru, siswa dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi. Nah, kurangnya di mana? Ya, kurangnya adalah dengan tepat. Nah, dengan tepat ini apa itu? Dengan tepat ini merupakan degree. Ya, degree itu contohnya seperti benar, tepat, baik. Nah, itulah degree. Itu contoh dari degree. Nah, sedangkan yang di A ini kurangnya adalah degree-nya. Atau yang D ini yang kurang. Nah, nanti urutannya adalah B, A, C, D. B ini apa? Behavior. Kemudian A ini audience. C ini adalah apa C? Ada yang tahu? Oke. Oke, mohon maaf ya. Urutannya itu adalah C, A, B, D. C dulu conditioning. Kemudian A itu audience. Kemudian B itu behavior. Kemudian D itu degree-nya. Nah, kalau yang B ini sudah lengkap ya. Conditioning-nya itu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan memperhatikan contoh dari guru. Nah, ini conditioning. Kemudian audiensnya yang mana? Audiensnya adalah siswa. Kemudian setelah audiens itu behaviornya, yaitu
dapat membaca dengan lafal dan intonasi. Ini adalah behavior, kemudian degree-nya itu dengan tepat. Nah, kalau kita perhatikan yang C, kurangnya di mana? Siswa dapat. Nah, di sini dia kebalik ya urutannya. Yang C ini tidak kebalik. Yang C ini kebalik. Maka salahnya di situ. Kemudian yang D sudah jelas sangat salah karena tidak lengkap. Soal berikutnya, bacalah puisi di bawah ini dengan saksama. Makna puisi tersebut adalah, nah di sini kita diminta untuk menemukan makna dari puisi ini. Apakah A, kesengsaraan sampai mati, B, seseorang yang berjuang sampai titik darah penghabisan, C, kematian menerjang, D, luka yang dibawa lari, E, hidup kekal abadi sampai 1000 tahun. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu seseorang yang berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, kembali saya tekankan bahwa kalau kita ingin menemukan makna puisi, maka kita harus baca keseluruhan puisi ini ya. Dari bait awal sampai bait akhirnya. Nah, nanti baru kita akan menemukan makna puisi tersebut. Oke, soal berikutnya. Bu Santi akan merancang perencanaan pembelajaran kelas 4 untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD 4.1, struktur membuat puisi tentang belajar. Bu Santi membuat indikator-indikator. Salah satu indikator yang harus dibuat oleh Bu Santi adalah apakah A, menggali informasi tentang belajar yang baik, B, membuat tulisan yang memiliki keterhubungan gagasan dengan puisi, C, memperjelas keterhubungan antara gagasan dalam beberapa teks yang terkait, D, menyusun kerangka tulisan puisi terkait dengan karakteristik sekolah, E, membuat instrumen untuk menata keterhubungan antar gagasan. Nah, kalau membuat indikator itu ada KKO-nya ya, kata kerja operasional. Nah, yang lengkap di sini adalah yang menyusun kerangka tulisan puisi terkait dengan karakteristik sekolah. Karena ini sudah sesuai dengan KD yang diberikan, yaitu tentang membuat puisi. Jadi, untuk KKO-nya harus menyusun kerangka tulisan puisi. Nah, kalau menulis puisi itu otomatis dia membuat kerangka juga itu sama dengan struktur. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf atas banyak kekurangannya yang tadi yang ada di penjelasan mengenai membuat tujuan pembelajaran tadi. Mohon maaf atas kesalahannya. Di situ sudah saya perbaiki. Urutannya adalah CABD, conditioning, audience, behavior, dan degree. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.